Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, teruslah melangkah di hari Jumat ini. Yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa diberikan bagi kita yang berharap kepadanya. Khususnya hari ini, gereja merayakan Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Mari melangkahlah bersama sabda hidup yang pada hari ini diambil dari Injil Markus, bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Para sahabat yang terkasih, orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Wow, mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Ada sesuatu yang beda di sananya. Orang datang berbondong-bondong mendengarkan sabda Tuhan Yesus dengan penuh minat. Mereka merasakan sabda Tuhan Yesus sungguh-sungguh membebaskan dan memberi hidup yang baru. Saya sharingkan sedikit mengapa saya memilih renungan harian ini dengan judul Sabda Hidup. Sabda firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bergabung dalam Serikat Sabda Allah atau SVD. Sabda itulah yang menjadi pelita menuntun langkah hidup sebagai seorang misionaris religius. Dan dari sabda ini bagaimana Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Inkarnasi, sabda yang menjelma, jubah kemuliaan dilepaskan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian mengenakan jubah kasih dalam pelayanan. Dan dari sabda inilah saya menghantar kita semua untuk memiliki hidup. Dan sangat-sangat tepat sekali ketika saya ditabiskan, saya memilih moto dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Supaya mereka mempunyai hidup. Penekanan saya adalah pada hidup. Tentu di sini adalah hidup baru dalam Kristus. Karena itu saya pakai ini sabda hidup. Sabda Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita dalam kasih dan pelayanan. Dari sini saya membawa kita semua untuk merenungkan bagaimana sabda. Orang pada hari ini, waduh, berbondong-bondong mendengarkan sabda Tuhan. Kapan kira-kira pertama kali kita membuka kitab suci? Saya masih ingat waktu kecil kami simpan kitab suci di rumah, di pojok doa itu.
Lalu waktu kecil itu saya melihat kitab suci, lalu kemudian saya coba bongkar-bongkar. Dan pelan-pelan ya saya membacakannya. Setelah itu di sekolah dengan guru agama, kemudian memperdalam kitab suci ini. Dan kemudian kembali ke rumah, waktu doa bersama dengan keluarga, biasanya Bapak, ya sebelum makan atau juga pas kami sementara duduk bersama, ya kitab suci dibacakan. Walaupun waktu kecil itu nggak ngerti sama sekali. Tapi kemudian melangkah. Dan kemudian dalam perjalanan selanjutnya, bagaimana setiap hari merenungkan kitab suci. Membacakannya dan kemudian merenungkan. Waduh, ada sesuatu yang melebihi segala-galanya. Wah, kesibukan hidup ini, capeknya perjalanan hidup ini. Tetapi kemudian ketika membaca dan merenungkan kitab suci, selalu ada yang baru di situ. Bahkan saya pikir, waduh saya gimana mempersiapkan renungan. Tetapi kemudian ketika kitab suci itu dibacakan, inspirasi-inspirasi baru itu senantiasa diberikan oleh Tuhan. Karena itu sangat menarik sekali. Bagaimana kalau satu hari tidak baca kitab suci, pasti rasanya ada yang kurang. Seperti ketika haus, tiba-tiba tidak minum air, pasti saja itu ada yang kurang. Tubuh kita memberontak. Demikian juga tubuh rohani kita, iman kita memberontak itu loh, kalau tidak membaca kitab suci. Karena itu bagaimana hari ini Tuhan mengajak kita semua. Orang bondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Duduk di hadapannya, mendengarkan perkataannya. Karena bagaimana perkataan Tuhan Yesus itu, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana perkataan Tuhan itu menuntun kita kepada jalan. Dan sabdanya senantiasa benar. Dan tentunya membawa kehidupan. Dan bagaimana kemudian dalam Injil hari ini, Yesus ketika bersabda kepada orang-orang yang ada di situ, Dia menghadirkan wajah Allah. Dan kemudian bagaimana orang lain itu merasakan wajah Allah itu dalam diri Kristus. Perkataannya itu tanpa tendeng aling-aling. Ya santai saja menyentuh kehidupan mereka setiap hari. Misalnya bagaimana dalam kitab suci Yesus banyak ngomong tentang perumpamaan. Misalnya perumpamaan tentang gandum. Atau juga tentang kehidupan para nelayan. Yesus hadir kontekstual, artinya yang Dia bawakan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan kemudian bagaimana Yesus yang hadir itu membebaskan mereka. Bagaimana Injil itu menghantar mereka kepada sebuah kehidupan yang baru. Mari para sahabatku yang terkasih, apa yang menjadi jualan kita saat ini? Ketika kita membacakan kitab suci, ketika kita merenungkan, dan tentunya ketika kita melaksanakan amanat kitab suci dalam kehidupan yang praktis. Hendaknya juga apa yang kita baca dengan mata iman kita juga menghantar orang lain pada sebuah permenungan bagaimana seperti Kristus sendiri itu menghantar Tuhan dalam situasi kita. Artinya ketika kita merenungkan sabda Tuhan, kita juga mesti menghadirkan wajah Allah melalui perkataan kita. Kadang-kadang perkataan kita itu tidak seperti dalam firman Tuhan. Karena itu pada hari ini mari melangkahlah maju untuk senantiasa belajar dari firman Tuhan. Biarlah kita diberi kekuatan agar apa yang kita wartakan sungguh-sungguh menyejukkan hati, membebaskan yang lain, dan tentunya orang juga mempunyai kehidupan yang baru. Transformasi diri ketika sabda Tuhan diperdengarkan. Ketika sabda Tuhan kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang lain bisa melihat, ini orang Katolik. Cermin itu bisa dipantulkan. Karena perkataan kita, perbuatan kita sungguh-sungguh menghadirkan wajah Allah. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.